Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Wirajanati Nabilah dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 5 dengan nomor NIM 119400015. Video ini dimaksud untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Hitabah yang diampu oleh Dr. Haji Aang Ridwan MIK. Materi dari video ini saya ambil dari channel YouTube Pak Aang. Video ini berisi jawaban atas 3 pertanyaan berikut. 1. Apakah esensi etika khatib menurut Imam Al-Ghazali? 2. Apa saja unsur-unsur utama etika dalam proses kegiatan hitobah yang harus dimiliki seorang khatib dan jamaah? Dan yang ketiga, bagaimana urgensi etika dalam seluruh proses kegiatan hitobah? Pertanyaan pertama, apakah esensi etika khatib menurut Imam Al-Ghazali? Berdasarkan risalah berjudul Al-Adab Fiddin dalam Majmu' al-Rasail Al-Imam Al-Ghazali, terdapat 15 etika. Yang pertama, berangkat ke masjid dengan hati dan pikiran tenang. Seorang khatib memiliki tanggung jawab penuh terhadap sah tidaknya khutbah yang disampaikan. Oleh karena itu, seorang khatib harus mampu membangkitkan spirit jamaah agar memiliki inner energy, inner power untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, terlebih dahulu salat sunnah, kemudian duduk dengan penuh haibah atau wibawa. Seorang khatib setelah sampai dan memasuki masjid hendaknya melakukan salat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk menunggu tibanya waktu salat Jumat. Dan yang ketiga, tidak berbincang-bincang dan menunggu waktu. Seorang khatib memang harus mengalokasikan waktunya untuk menunggu waktu khutbah, bukan ditunggu waktu khutbah. Dan selanjutnya, yang keempat, kemudian melangkah menuju mimbar dengan penuh rasa hormat seolah-olah akan mengatakan sesuatu kepada yang maha perkasa. Seorang khatib hendaknya merasa percaya diri dengan tugas yang dijalankannya. Yang kelima, kemudian naik dan berdiri di tangga dengan khusyuk sambil berzikir. Saat menaiki mimbar demi sakralitas khutbah, sejatinya seorang khatib berdiri dengan khusyuk. Yang keenam, berputar untuk melayangkan pandang kepada mustami dengan penuh konsentrasi. Lakukan eye contact dengan jemaah untuk membangun hubungan yang respektif dan empati. Yang ketujuh, kemudian menyampaikan salam kepada mustami agar mereka mendengarkan khutbah. Salam adalah penanda tugas khutbah dimulai. Karena itu, sampaikan salam dengan suara yang lantang tanpa harus berteriak. Yang kedelapan, kemudian duduk dengan mendengarkan azan dengan penuh rasa takut kepada Yang Maha Kuasa. Setelah itu, jawablah suara azan dengan suara yang lirih dan penuh energi. Yang kesembilan, kemudian berkhutbah dengan penuh tawadu. Ketika menyampaikan khutbah, hal yang dititipkan oleh Imam Al-Ghazali adalah tawadu. Karena itu, materi khutbah yang disampaikan janganlah memancarkan riak-riak kesombongan seperti menghakimi, merasa paling benar, menyalahkan, dan menganggap bodoh orang lain. Dan yang ke-10, tidak menunjuk-nunjuk dengan jari. Seorang khatib sebaiknya tidak menunjuk sikap sombong atau arogan baik yang tercermin dalam kata-kata maupun bahasa tubuh. Dan yang ke-11, merasa yakin bahwa yang disampaikan adalah bermanfaat. Materi khutbah yang disampaikan harus dipastikan berisi tentang hal-hal yang bermanfaat untuk para jemaah. Yang ke-12, memberi isyarat kepada jemaah agar berdoa. Ketika sampai pada doa, khatib sejatinya memberikan isyarat dengan mengangkat tangannya. Tujuannya agar jemaah mengetahui dan mengikuti dengan mengangkat tangan sembari mengamini doa yang dipanjatkan. Yang ke-13, kemudian turun dari mimbar bila muazin telah siap untuk iqamah. Selesai khutbah, khatib hendaknya tidak langsung turun dari mimbar hingga muazin mulai menyerukan iqamah yang kemudian diikuti para jemaah dengan berdiri. Ke-14, tidak bertakbir sebelum jemaah tenang. Bila khatib sekaligus bertindak sebagai imam, sebelum memulai takbiratul ihram, khatib harus memperhatikan keadaan para jemaah, apakah sudah siap atau belum. Diperkenankan memberikan instruksi kepada jemaah untuk meluruskan dan merapatkan barisannya. Dan yang terakhir, yang ke-15, mulai sholat dan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil. Setelah takbiratul
takbiratul ihram yang diikuti oleh para jemaah, imam dapat membaca surat Al-Fatihah dan dilanjut dengan surat lainnya secara tartil. Pertanyaan kedua, apa saja unsur-unsur utama etika dalam proses kegiatan hitobah yang harus dilakukan oleh seorang khatib dan jemaah? Pada pertanyaan pertama telah diterangkan ragam etika khatib, maka dapat ditarik kesimpulan dalam menyampaikan ceramah, hendaknya khatib menjaga sikapnya, memadatkan isi ceramahnya, dan senantiasa membawa banyak manfaat dan membekas kepada jemaah dalam isi ceramahnya dan memperhatikan jemaahnya. Untuk etika jemaah, yang pertama, berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu. Kedua, berangkat lebih awal, kemudian sebelum duduk lakukan sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga, menjawab salam dari khatib. Keempat, menjawab kumandang azan dan berdoa setelahnya. Kelima, bila khatib bersolawat, hendaklah bersolawat kembali. Keenam, dilarang duduk dan memeluk lutut ketika mendengarkan khutbah. Ketujuh, dilarang berbicara dan mengobrol. Kedelapan, dilarang main-main ketika khutbah. Kesembilan, cukup berisyarat atau kode untuk mendiamkan jemaah yang gaduh. Kesepuluh, tidak perlu menjawab salam orang yang bersih dan membalas salaman. Kesebelas, bila datang terlambat, tunaikan sholat tahiyatul masjid. Ke-12, berniat untuk aktualisasi pesan khatib. Dan yang terakhir, ke-13, mengamini doa khatib. Yang ketiga, bagaimana urgensi etika dalam keseluruhan proses kegiatan hitobah? Khutbah Jumat sesungguhnya adalah medium evaluasi kualitas keimanan dan ketakwaan kita setiap minggu, dan juga merupakan syarat sah sholat Jumat. Jadi kalau Jumatnya rusak pada saat mendengarkan khutbah Jumat, maka sholat Jumatnya pun ikut rusak. Maka penerapan etika baik khatib maupun jemaah perlulah diterapkan agar tercipta pola keteraturan, membuahkan keberkahan dan nikmat dalam beribadah. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua pertanyaan telah terjawab. Maka cukup sekian dari saya, dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.